Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, baik semua ya. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, ketua kelas silakan pimpin doanya. Baiklah, ibu absen terlebih dahulu ya. Anggi, Saya, Bu. Dinda, Saya, Bu. Bayu, Saya Mei, hadir. Yeni, Hadir juga. Nadia, Saya. Putra, Saya, Bu. Sarah, Saya Cynthia, hadir. Fauzan, Hadir. Winda. Hadir. Baik ya, hadir semua. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang KPK dan FPB, dan hari ini kita akan membahas tentang aproksimasi bagian pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat. Aproksimasi pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat. Secara umum, pengertian pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Dan di sini ibu bawakan contoh beberapa benda yang akan diukur, dan ini ada mistar dan ada meteran untuk mengukur. Definisi lebih lengkapnya, definisi pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas. Biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Selain itu, pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Di sini pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka. Di sini ketika kita mengukur suatu benda, kita akan menentukan benda ini berapa panjangnya. Pengukuran menggunakan alat ukur baku dengan hasil pengukuran berupa besaran kuantitatif atau sistem angka. Setelah yang kita dapat, misalnya kita mengukur spidol ini, kita mengukurnya dari 0 dan yang didapat adalah 14,3. Berarti ini berarti spidol ini panjangnya 14 cm, 3. Sudah ya. Yang pertama adalah pengukuran panjang. Pengukuran panjang adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengukur suatu atau yang lainnya dan ditetapkan dalam satuan. Dan yang kedua yaitu pengukuran berat. Pengukuran berat adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengukur suatu berat benda atau yang lainnya dan ditetapkan dalam satuan. Pengukuran panjang dan berat bisa kita lihat ketika kita mengukur tinggi badan, dan untuk mengukur beratnya bisa kita lihat dengan mengukur berat badan. Di sini ada contoh alat ukur panjang. Yang pertama ini untuk mengukur tinggi badan, yang ini untuk mengukur benda dengan menggunakan mistar, dan ini meteran untuk mengukur benda yang lebih panjang atau tinggi badan juga. Di sini ada contoh alat ukur berat. Ini timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang buah-buahan, ikan, dan yang lainnya. Dan di sini timbangan untuk mengukur dan untuk menimbang berat badan orang dewasa, dan di sini timbangan untuk mengukur berat badan seorang bayi. Penaksiran pembulatan bilangan ada 3, yaitu dilakukan dengan cara 1. Pembulatan ke atas, yang kedua pembulatan ke bawah, dan yang ketiga pembulatan yang terbaik. Yang pertama pembulatan ke atas, yaitu kesatuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 angka kesatuannya. Contohnya angka 8 menjadi 9, angka 8,5 menjadi 9, dan ibu akan contohkan 8,5, di mana aturannya tadi dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 pada angka satuannya. Ini dihilangkan angka ini koma, ini angka di belakang koma, dan ini angka satuan. Yang ini angka 5 dihilangkan dan angka satuannya ditambah 1 menjadi 9. Ini untuk pembulatan ke atas. Dan contoh lagi, contoh yang kedua 14,4.
Seperti tadi caranya menghilangkan angka di belakang koma, yaitu dihilangkan dan menambahkan angka 1 ke angka satuannya. 14 ini menjadi 15. Kedua adalah pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah adalah pembulatan kesatuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma. Ini contohnya 8,5. Jika kita akan melakukan pembulatan ke bawah, angka yang di belakang koma harus dihilangkan. Maka 8,5 angka koma sama 5-nya dihilangkan menjadi 8. Dan untuk contoh yang kedua 14,9. Seperti tadi dengan cara menghilangkan angka di belakang koma. Angka di belakang koma yaitu angka 9. Berarti angka 9-nya dihilangkan menjadi 14. Dan yang ketiga, pembulatan terbaik. Pembulatan terbaik adalah kesatuan terdekat dilakukan dengan cara memperhatikan satu angka yang terletak di belakang koma. Jika angka tersebut lebih dari atau sama dengan 5, maka dilakukan pembulatan ke atas. Dan jika angka di belakang koma kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah, yaitu menghilangkan angka di belakang koma. Ini nilai angka 8,5. Karena ini angka di belakang koma adalah 5, maka kita lakukan pembulatan ke atas. Maka seperti dicontohkan tadi, pembulatan ke atas itu dilakukan dengan menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan satu angka di angka satuan. Jadi 8,5 menjadi 9. Dan 14,4. Karena angka di belakang koma yaitu angka 4, maka kita akan melakukan pembulatan itu ke bawah. Jadi dengan cara menghilangkan angka di belakang koma, yaitu menjadi 14. Dan dicontohkan lagi 21,8. Karena angka di belakang koma adalah 8, maka kita akan pembulatan ke atas. Jadi 22. Di sini Ibu ada contoh soalnya yaitu bulatkan hasil pengukuran berikut kesatuan terdekat pada tabel di bawah ini dengan menggunakan pembulatan ke atas, ke bawah dan yang terbaik. Di sini hasil pengukurannya 5,3 cm. Dan yang soal kedua 53,1. 3,1. Dan yang soal ketiga 25,9 cm. Ini ke atas. Ini pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah dan yang terbaik. Caranya 5,3 cm. Jika dilakukan pembulatan ke atas, maka hasilnya akan menjadi 6. Karena pembulatan ke atas yaitu menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan angka 1 di pada angka satuannya. Pembulatan ke bawah yaitu menjadi 5 dengan cara menghilangkan angka di belakang koma. Dan pembulatan yang terbaik dilihat dari angka di belakang koma. Jika lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas, dan jika kurang kita bulatkan ke bawah. Karena ini kurang, maka kita bulatkan ke bawah menjadi angka 5. Dan yang seperti ini, dan contoh selanjutnya 53,1. Jika dibulatkan ke atas akan menjadi 54, dan jika dibulatkan ke bawah akan menjadi 53. Dan yang terbaik kembali seperti tadi, melihat angka di belakang koma. Karena ini 1, maka kita lakukan pembulatan ke bawah. Jadi hasilnya 53. Contoh yang ketiga 25,9 cm. Kita lakukan pembulatan ke atas. Karena angka di belakang koma lebih dari 5, maka hasilnya menjadi 26. Dan pembulatan yang ke bawah dengan cara menghilangkan angka di belakang koma, yaitu hasilnya 25. Dan pembulatan terbaik, karena angka ini lebih dari 5, maka dilakukan pembulatan ke atas yang hasilnya menjadi 26.
Baiklah, di sini Ibu ada soal, langsung dijawab ya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Penaksiran pembulatan bilangan bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, dan pembulatan yang terbaik. Pembulatan ke atas yaitu dengan menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan angka 1 pada angka satuannya yang di depan. Dan yang kedua, pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah yaitu dengan cara menghilangkan angka di belakang koma. Dan yang ketiga, pembulatan terbaik. Pembulatan terbaik dilakukan dengan cara melihat angka di belakang koma. Jika angka tersebut lebih dari 5 atau sama dengan 5, bisa dilakukan dengan pembulatan ke atas. Dan jika angka di bawah 5, angka di belakang koma di bawah 5, bisa dilakukan dengan pembulatan ke bawah. Ya, baiklah, terima kasih. Minggu depan kita akan belajar tentang pengukuran kepuluhan terdekat ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.